Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi larangan masyir dalam transaksi. Yang pertama, pengertian masyir, gambling atau julid. Dalam bahasa Arab, kata masyir sering disebut qimar, artinya taruhan atau perlombaan. Dalam terminologi agama, judi diartikan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dasar hukum pelanggaran masyir judi pada umumnya masyir dan qimar dan penjualan undian azlam dan segala bentuk taruhan undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Perilaku masyir meskipun perbuatan masyir tersebut perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Qur'an sendiri tidak secara jelas clear menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukum terhadap judi. Unsur-unsur penjudian masyir dalam menetapkan sanksi atau hukum terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu. Unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur delik itu ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Masyir pada transaksi keuangan konvensional mengesahkan bahwa dalam transaksi konvensional terhadap unsur gahar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sementara itu al-qimar sama dengan al-masyir. Muhammad Fadil Yusuf menjelaskan unsur qimar dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gahar terutama dalam khusus asuransi jiwa. Yang kedua, larangan gahar dalam transaksi. Definisi gahar secara etimologis, kata gahar berarti al-qahar dan suatu yang membayangkan, sedangkan menurut ahli bahasa lainnya, jual beli gahar adalah jual beli yang pada lainnya merugikan pembeli sedangkan isinya tidak jelas. Hukum pengharaman gahar. Beberapa hadis yang dijadikan hukum Islam pemahaman tentang pengertian dan kecakupan gahar, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang dari melakukan baya al-hasad dan menjual beli al-gahar. Jenis-jenis gahar. 1. Gahar dalam singkatan akad kalimat transaksi yang meliputi dua kesepakatan suatu transaksi. 2. Jual beli dalam hilangnya uang muka bayi turba atau urbun. 3. Jual beli jahiliyah dengan batu sentuh dan lempar. 4. Jual beli bergantung. 5. Jual beli al-mudafa. Gahar dalam objek transaksi yang meliputi 1. Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi. 2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi. 3. Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi. 4. Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi. 5. Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi. 6. Ketidaktahuan dalam waktu akad. 7. Ketidakmampuan dalam pembayaran komoditas. 8. Melakukan akad atas suatu yang madum. 9. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. Hukum Islam membagi tingkatan gahar. 1. Gahar yang dilarang secara ilmi ijma ulama yaitu gahar dominan. 2. Gahar yang boleh secara ijma ulama yaitu tipis atau ringan. 3. Gahar yang diperebutkan ulama yaitu gahar yang kedatanganlah
dimasukkan dalam kelompok haram dan tidak boleh. Bentuk dan jenis gahar dalam transaksi. 1. Sistem ijon. Di antara bentuk jual beli mengandung gahar yang nyata telah dilarang oleh Nabi SAW. Ia jual beli sistem ijon. 2. Membeli janin hewan. Jual beli yang mengandung unsur gahar terlarang dalam syariat Islam. Memperjualbelikan janin hewan. 3. Jual beli mulamasah dan munabadah. Menjual barang yang bukan miliknya. Di antara bentuk akad yang terlarang karena mengandung gahar ialah menjual barang yang belum menjadi milik penjual, seperti belum sepenuhnya diserah terimakan kepada kita walaupun barang itu telah kita beli dan pembayarannya telah lunas. A. Gahar dalam transaksi konvensional. Pada akad asuransi konvensional, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam asuransi syariah, dana terkumpul milik peserta dan perusahaan asuransi tidak bisa mengeklaim milik perusahaan. Yang B. Gahar di transaksi saham di pasar modal. Di pasar saham, semua peserta mungkin menang ketika kondisi ekonomi menguntungkan. Kolektif menang dalam lotre tidak mungkin tetapi layak di pasar saham. 4. Larangan riba bunga dalam transaksi. A. Pengertian riba. Menurut istilah, berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. B. Jenis-jenis riba. Ada 2 riba, yaitu riba nasihah dan riba fadl. C. Dasar hukum pelanggaran riba. Pengharaman riba dalam